Halo adik-adik, Jumpa lagi dengan Kak Amel dan Kak Ale. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga tetap semangat Semangat ya. Pada minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah kelima. Dalam pertemuan ini kita mengangkat tema Pasrah kepada Tuhan. Nah adik-adik, semoga kita semua mampu memuji dan memuliakan Tuhan meskipun kita sendiri sedang dalam kesulitan. Ayo adik-adik, kita ikuti temu minggu kita dengan penuh sukacita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Teman, marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas perlindungan-Mu pada istirahat kami tadi malam. Dampingilah kami dalam setiap kegiatan kami. Kami berterima kasih pula Engkau begitu mengasihi kami, meski iman kami kadang lemah. Bantulah kami agar kami selalu mengandalkan-Mu dan menyerahkan kekhawatiran hidup kami kepadamu. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Santo Yohanes. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus pun menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata,
seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Apa ya maknanya? Hai Kamel. Hai Putri, hai Tasya. Lagi ngapain nih? Ini lagi baca kitab suci dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan 33. Terutama di pasal 24 sampai 26 nih. Kalian tahu nggak maknanya apa? Injil apa tadi, Kak? Ini Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan 33. Terutama di pasal 24 sampai 26 tuh, Tas. Oh, kalau saya sih kurang tahu. Gimana kalau kita tunggu Kak Agung aja? Oh, iya betul. Halo, wah. Hai Kak, Ayo nih. lagi baca kitab suci nih Kak. Ya, Amel. Ini kami bingung, kami ingin tahu sedikit maknanya dari pasal 24 sampai 26. Mungkin Kak Agung tahu. Oh, yang tentang biji gandum itu ya. Iya Kak. Begini ya, adik-adik, juga adik-adik di rumah. Adik-adik tentu tahu kan, bola kristal, emas, Iya, itu cukup menarik di mata kan? Indah bukan? indah. Nah, tetapi tidak cukup bila kita hanya mengagumi. Tetapi kita harus memecahkannya. Artinya bisa kita buat untuk kalung, cincin, dan lain sebagainya untuk pemenuhan kebutuhan kita. Sama seperti biji gandum tadi, di mana jika biji gandum tidak jatuh di tanah dan mati, maka sia-sialah biji gandum itu. Tetapi kalau biji gandum itu jatuh dan
mati di tanah, maka ia akan berbuah banyak. Wah. Sama seperti Kristus. Jika Kristus tidak lahir, berkarya, kemudian menderita dan sengsara, dan kemudian bangkit, maka sia-sialah juga iman percayaan kita. Nah, tetapi oleh karena ia taat, pasrah kepada Bapaknya, maka Allah menganugerahkan kepadanya kebangkitan, supaya kita semua ini, saya, adik-adik juga adik-adik di rumah, memperoleh keselamatan. Jadi adik-adik, jikalau kita ingin sukses, ya, misalnya sukses dalam studi, olahraga, dan hal-hal lain sebagainya, maka harus ada yang kita korbankan. Misalnya, waktu bermain kita, waktu kumpul kita bersama teman-teman kita kurangi, kita fokus untuk belajar, berusaha, maka kita akan berbuah, kita akan menjadi sukses, ya. Iya, Pak. Dan oleh karena itu, karena Kristus telah taat pada Bapaknya sehingga Allah menganugerahkan kebangkitan, maka kita pun juga boleh untuk taat kepada Bapa sehingga kita boleh menerima buah-buah dari ketaatan kita itu, ya. Kita boleh berusaha, tetapi Tuhanlah yang memberikan berkatnya untuk kita semua. Maka kita juga harus bersyukur bahwa kita sebagai anak-anak Allah tetap menjadi kesayangan Allah. Wah. Nah, begitu adik-adik. Oh, gitu, Kak. Makasih ya, Kak. Ini udah dapat sedikit gambaran. Ya, sama-sama. Oh ya, bentar lagi kan mau ibadat jalan salib. Yuk kita siap-siap untuk ibadat jalan salib yuk. Ayo, Kak. Yuk. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Halo adik-adik, saatnya kita berkreativitas. Pada minggu ini kita akan membuat salib Tuhan Yesus. Di dalam salib ini ada ayat yang ada di dalam bacaan minggu ini. Mari adik-adik siapkan bahan-bahannya dan selamat berkreativitas. Kita udah di akhir pertemuan. Iya, adik-adik, ada ayat yang begitu sesuai dengan tema kita minggu ini, yaitu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semoga kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tak lupa harus rajin berdoa. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Teman-teman, mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang baik, syukur dan terima kasih karena kami boleh mengikuti video online ini dengan baik. Ajarilah dan bantulah kami untuk dapat menghadapi segala masalah kehidupan ini. Semoga kami dan keluarga kami selalu mengandalkan dan berserah diri hanya kepadamu. Lindungilah kami dari segala yang jahat. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.